Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Makela Fahira dari kelas 9C absen 4 akan menceritakan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mapel akidah ujian praktek. Nama, nasab, dan kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman. Ayah dan ibunya merupakan orang terkemuka di kalangan masyarakat Arab saat itu dan keduanya berasal dari suku Quraisy. Nasab dari jalur ayah adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik. Sedangkan nasab dari jalur ibu Aisyah binti Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Syams bin Iltab bin Uzainah bin Subay bin Waban bin Haris bin Gum bin Malik bin Kinah. Sebelum Ruman dinikahi oleh Abu Bakar, Ummu Ruman sempat menikah dengan Abdullah bin Haris Al-Azi. Setelah Abdullah bin Haris Al-Azi meninggal, barulah ia menikah dengan Abu Bakar dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdurrahman bin Aisyah. Beberapa peristiwa yang telah disepakati untuk menentukan kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 1. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum hijrah. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha berumur 6 tahun. 2. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru mengajak Aisyah hidup bersama pada bulan Syawal, tahun pertama Hijriah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. 3. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Usia Aisyah radhiyallahu anha saat itu adalah 18 tahun. Dengan demikian, versi yang benar adalah Aisyah lahir pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijriah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Masa kecil Aisyah radhiyallahu anha. Tanda-tanda kejeniusan Aisyah radhiyallahu anha sudah nampak sejak masih masa kanak-kanak. Tidak lain adalah bukti kecerdasan dan keluasan pemahamannya tentang persoalan-persoalan agama. Karena pada dasarnya anak-anak kecil dimanapun mereka cenderung tidak memiliki perhatian terhadap apapun. Tidak ada urusan yang mengganggu pikiran mereka. Akan tetapi, Aisyah radhiyallahu anha bukan anak kecil biasa. Ia pun mengingat hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia memahami hadis-hadis itu dan meriwayatkannya. Tatkala Nabi berhijrah ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha belum berumur 8 tahun. Tapi ia bisa memahami dan menghafal dengan baik berbagai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tidak ada seorang pun yang menghafal peristiwa bersejarah tersebut lebih urut dan lengkap dibanding dengan Aisyah. Pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah merupakan istri ketiga Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Mekah di usianya yang ke-6 tahun. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha tidaklah dikaruniai seorang anak. Kenyataan tersebut yang sering mengganggu perasaannya karena tidak dapat memberikan keturunan pada Rasulullah SAW. Untuk mencurahkan perasaan ke ibunya, Aisyah radhiyallahu anha mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Abdullah bin Zubair, putra dari saudaranya bernama Asma binti Abu Bakar. Oleh karenanya ia diberi kauniyah
Ummu Abdillah yang berarti ibunda Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha juga mengadopsi Qasim bin Abdurrahman, putra Abdurrahman bin Abu Bakar. Kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah tangga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan kehidupan yang sederhana dan jauh dari kenikmatan yang bersifat duniawi. Dan rumah yang didiami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha bukanlah sebuah istana yang besar dan megah. Rumah yang beliau tempati bersama para istri beliau lebih tepat dikatakan sebagai kamar-kamar atau ruangan-ruangan kecil di perkampungan Bani Najjar di sekeliling Masjid Nabawi. Di antara kamar-kamar itu ada kamar milik Aisyah radhiyallahu anha. Luas kamarnya kira-kira 6 atau 7 meter, 7 hasta. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan atap yang terbuat dari pelepah daun kurma dan dengan rendah sehingga setiap orang yang berdiri dapat menyentuhnya. Tidak dapat disangka bahwa kediaman Rasulullah SAW merupakan sumber cahaya ilahi dan mata air kenabian, tetapi tidak memiliki lentera duniawi. Rumah Rasulullah SAW tidak memiliki lampu penerang. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pernah selama 40 malam pada masa Rasulullah SAW, rumah beliau tidak diterangi oleh lentera atau apapun yang sejenisnya. Hadis riwayat Tailisi dan Isa bin Romawaihi. Demikian Aisyah radhiyallahu anha menjalani kehidupan pernikahan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kesederhanaan dan kekurangan. Baju bagus, perhiasan mewah, dan rumah mewah dan makam enak tidak pernah ia lihat di rumah suaminya. Namun ia tidak pernah mengeluh. Bahkan dikisahkan ketika sepeninggalan Rasulullah SAW, apabila ia sedang makan dengan menu yang cukup, maka ia akan mengintikan air mata. Ketika ditanya hal ini, ia berkata bahwa dirinya teringat Rasulullah SAW. Ia tidak pernah makan dengan kecukupan seperti ini. Pendidikan akan kesederhanaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut menancap kuat dalam diri Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu tidak pernah bila kita melihat sosok Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi wanita yang berkepribadian tangguh, qoro'ah, ahli syukur, zuhud serta rendah hati. Wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha wafat di masa kepemimpinan Muawiyah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Pada usia 67 tahun, malam itu juga dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Roh beliau yang suci meninggal terlentang setelah menulis bagi generasi. Roh beliau yang suci meninggal tenang setelah menulis bagi generasi berikutnya keteladanan akhlak yang mulia. Beliau merupakan hasil tarbiyah dari ayahnya As-Siddiq dan orang setelahnya, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa Nabiullah Muhammad SAW. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.